Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Apa itu bahasa tubuh? Bahasa tubuh merupakan elemen penting dalam komunikasi nonverbal yang berperan dalam interaksi manusia. Komunikasi ini tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada berbagai elemen yang memberikan konteks tambahan terhadap pesan yang disampaikan. Gerakan tangan, posisi tubuh, dan cara berdiri memiliki makna tersendiri. Misalnya, tangan yang terbuka menunjukkan keterbukaan, sedangkan tangan yang terlipat di dada mencerminkan sikap defensif. Posisi tubuh yang tegak dan menghadap lawan bicara menandakan rasa percaya diri, sementara posisi membungkuk dapat menunjukkan ketidakpastian. Ekspresi wajah adalah aspek kuat dari komunikasi nonverbal. Senyuman menyampaikan kebahagiaan, sedangkan kerutan dahi menunjukkan kebingungan. Tatapan mata juga penting, tatapan hangat menciptakan kedekatan, sedangkan tatapan yang menghindar menandakan ketidaknyamanan. Pandangan mata mencerminkan emosi dan sikap. Pandangan langsung sering diartikan sebagai kejujuran, sedangkan pandangan yang menghindar bisa menunjukkan kebohongan. Durasi dan intensitas tatapan juga memberikan petunjuk tentang ketertarikan dalam interaksi. Gerakan tubuh, seperti cara berjalan atau duduk, juga memberikan informasi tentang suasana hati. Langkah yang mantap dan percaya diri dipersepsikan sebagai pengaruh, sedangkan gerakan tubuh yang gelisah menunjukkan kecemasan. Bahasa tubuh memiliki karakteristik khas yang menjadikannya alat komunikasi yang efektif. Ia sering mencerminkan emosi dan pikiran seseorang secara jujur, meskipun kata-kata yang diucapkan mungkin berbeda. Setiap individu memiliki gaya bahasa tubuh yang unik, yang mencerminkan kepribadian dan suasana hati mereka. Memahami bahasa tubuh memberikan berbagai manfaat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pertama, ia membantu dalam mengenali emosi orang lain, memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perasaan tanpa perlu ungkapan verbal. Kedua, pemahaman terhadap bahasa tubuh dapat mengurangi potensi kesalahpahaman, karena informasi nonverbal ini dapat mendukung dan memperjelas maksud dari kata-kata yang diucapkan. Ketiga, dengan memahami bahasa tubuh, interaksi dapat ditingkatkan, dan empati dapat ditunjukkan dengan lebih baik. Sosok Satrio Piningit, ahli membaca bahasa tubuh dan pikiran. Satrio Piningit adalah individu dengan keahlian luar biasa dalam menganalisis bahasa tubuh dan pikiran orang lain. Kemampuan ini menjadikannya sosok yang unik dan dihormati di berbagai kalangan, baik dalam konteks sosial maupun profesional. Keahlian Satrio Piningit tidak hanya bermanfaat dalam interaksi sehari-hari, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika hubungan antar manusia. Berikut adalah beberapa kemampuan utama yang dimiliki Satrio Piningit. Sensitivitas terhadap sinyal nonverbal. Satrio Piningit memiliki kemampuan untuk menangkap isyarat kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Ia sangat peka terhadap perubahan halus dalam ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan nada suara. Dengan keahlian ini, Satrio Piningit dapat memahami situasi yang sebenarnya tanpa perlu bertanya secara langsung. Misalnya, ketika seseorang merasa cemas atau tidak nyaman, Satrio Piningit dapat merasakan ketegangan dalam postur tubuh atau melihat keraguan dalam tatapan mata mereka. Kemampuan ini memungkinkan Satrio Piningit untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan respons yang tepat dalam berbagai situasi sosial. Mendeteksi kebohongan. Satrio Piningit dapat mengenali kebohongan hanya dengan mengamati bahasa tubuh seseorang. Ia memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi gerakan kecil, intonasi suara,
atau ekspresi wajah yang tidak konsisten, yang sering muncul saat seseorang berusaha menyembunyikan kebenaran. Misalnya, jika seseorang mengklaim merasa baik-baik saja tetapi menunjukkan tanda-tanda ketegangan atau menghindari kontak mata, Satrio Piningit dapat dengan cepat menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keahlian ini sangat berguna dalam konteks pribadi maupun dunia bisnis, di mana kejujuran dan transparansi sangat penting. Membaca pikiran yang tersembunyi. Satrio Piningit memiliki kemampuan untuk menangkap pikiran dan perasaan yang tidak diungkapkan secara lisan. Ia dapat memahami apa yang ada di dalam hati seseorang, meskipun mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Dengan memperhatikan nuansa dalam komunikasi nonverbal, Satrio Piningit dapat mengidentifikasi ketidakpastian dan emosi yang tersembunyi. Satrio Piningit tidak hanya terampil dalam membaca bahasa tubuh, tetapi juga memiliki karakteristik yang menjadikannya teladan bagi banyak orang. Berikut adalah beberapa aspek yang menonjol dari kepribadiannya. Kejujuran dan keterus-terangan. Satrio Piningit senantiasa berbicara dengan jujur dan menghargai kejujuran dari orang lain. Ia tidak menyukai kebohongan atau manipulasi. Dalam setiap interaksi, Satrio Piningit berusaha untuk menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan terbuka, tanpa menyembunyikan fakta atau mengubah kenyataan. Hal ini menciptakan suasana saling percaya di antara orang-orang di sekitarnya, dan banyak yang merasa nyaman untuk berbagi pikiran dan perasaan mereka dengan Satrio Piningit. Keberanian Satrio Piningit untuk berbicara jujur, bahkan dalam situasi yang sulit, menjadikannya sosok yang dihormati dan diandalkan. Menghormati norma dan nilai luhur. Satrio Piningit adalah sosok yang sangat menghargai prinsip-prinsip moral dan etika. Ia selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang baik dan memberikan teladan yang positif. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, Satrio Piningit mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ia percaya bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Dengan konsistensi dalam perilakunya, Satrio Piningit menginspirasi orang lain untuk juga menghormati norma-norma yang ada dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Penuh rasa empati. Kemampuan Satrio Piningit untuk memahami perasaan orang lain menjadikannya individu yang sangat peduli dan penuh kasih. Ia tidak hanya mendengarkan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga mampu merasakan emosi yang mendasarinya. Ketika seseorang berbagi masalah atau kesedihan, Satrio Piningit selalu siap memberikan dukungan dan pengertian. Rasa empati yang mendalam ini membuatnya menjadi teman yang baik dan konselor yang bijaksana. Banyak orang merasa diperhatikan dan dihargai ketika berada di dekat Satrio Piningit, karena ia selalu berusaha untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dengan kombinasi dari kejujuran, penghormatan terhadap nilai-nilai luhur, dan rasa empati yang tinggi, Satrio Piningit menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh banyak orang. Karakteristik ini menjadikannya teladan yang patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Dampak jika Satrio Piningit dibohongi. Meskipun Satrio Piningit dikenal sebagai sosok yang sabar dan bijaksana, ia tetaplah manusia biasa yang dapat merasakan kemarahan dan kekecewaan ketika dikhianati. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin muncul jika Satrio Piningit mengalami kebohongan. Kekecewaan yang mendalam. Satrio Piningit akan merasakan luka yang dalam saat menyadari bahwa seseorang tidak jujur kepadanya. Kekecewaan ini tidak hanya akan memengaruhi perasaannya, tetapi juga dapat mengganggu kesejahteraan emosionalnya. Ia mungkin kehilangan kepercayaan pada orang-orang di sekitarnya, yang dapat menyebabkan rasa kesepian yang mendalam. Kekacauan dalam hubungan sosial. Kebohongan yang dibiarkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan di antara individu, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan sosial yang ada.
Satrio Piningit mungkin merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, karena ia akan selalu meragukan kejujuran mereka. Hal ini dapat menyebabkan isolasi sosial, di mana Satrio Piningit merasa terasing dari lingkungan sosialnya, dan berpotensi mengurangi kualitas hidupnya. Munculnya rasa curiga dan permusuhan. Jika kebohongan menjadi hal yang umum, masyarakat akan kehilangan rasa saling percaya, yang dapat memicu konflik dan perpecahan. Satrio Piningit, yang sebelumnya dikenal sebagai mediator dan penyeimbang dalam konflik, mungkin merasa terpaksa untuk bersikap defensif. Rasa curiga yang muncul dapat mengubah pandangannya terhadap orang lain, dan ia mungkin mulai melihat semua orang dengan skeptisisme, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi dan menciptakan suasana yang tidak harmonis. Dampak pada kesehatan mental. Kekecewaan dan ketidakpercayaan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental Satrio Piningit. Ia mungkin mengalami stres, kecemasan, atau bahkan depresi akibat perasaan dikhianati. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi produktivitas dan kebahagiaannya, serta mengganggu keseimbangan emosional yang selama ini ia jaga. Kebohongan yang dialami Satrio Piningit dapat mengubah sikap dan perilakunya. Pentingnya kejujuran dan pikiran positif dalam kehidupan. Kejujuran merupakan nilai fundamental dalam kehidupan yang berkontribusi pada pembentukan hubungan yang sehat dan saling percaya. Kejujuran berfungsi sebagai dasar untuk membangun kepercayaan, yang merupakan elemen penting dalam hubungan yang kuat dan langgeng. Selain itu, bersikap jujur dapat membantu menghindari konflik dan kesalahpahaman yang tidak perlu, sehingga menciptakan suasana yang lebih harmonis. Hidup dengan kejujuran juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, memberikan rasa tenang dan bahagia bagi individu. Selanjutnya, pikiran memiliki pengaruh signifikan terhadap perasaan dan tindakan seseorang. Pikiran positif, yang muncul ketika seseorang merasa bahagia dan bersyukur, dapat mendorong tindakan yang lebih baik. Sebaliknya, pikiran negatif yang muncul akibat stres, kecemasan, atau kebingungan dapat berdampak buruk pada tindakan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pikiran tetap positif agar dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, penting untuk mengutamakan nilai-nilai positif dalam setiap aspek kehidupan. Nilai-nilai tersebut meliputi kejujuran, yang mengharuskan kita untuk selalu berkata jujur meskipun dalam situasi sulit, serta ketulusan, yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Selain itu, adab dan budi pekerti luhur juga sangat penting, di mana kita harus menghormati dan memperlakukan orang lain dengan sopan dan penuh kasih sayang. Di sisi lain, kita juga perlu menghindari hal-hal negatif yang dapat merusak kehidupan. Kebohongan harus dihindari karena hanya akan membawa masalah, sementara manipulasi terhadap orang lain demi keuntungan pribadi juga harus dijauhi. Perubahan menuju kehidupan yang lebih baik memerlukan kerjasama dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Kita harus mengajak orang lain untuk bersama-sama melangkah menuju perbaikan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa bahasa tubuh tidak dapat disembunyikan. Kejujuran harus selalu diutamakan, karena bahasa tubuh kita akan mencerminkan apa yang sebenarnya kita rasakan. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.